Kenapa Nabi Ibrahim disebut orang yang dermawan, dicontohkan dalam manqabah tersebut? Sebagaimana kita ketahui, kalau dibaca riwayat tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau ini orang yang dermawan, diantaranya kalau tidak salah itu dalam riwayat, beliau ini tidak makan, ya ikhwan wal akhwat, tidaklah beliau makan itu sendirian. Akan tetapi beliau ini kalau mau makan, itu mencari orang di sekitarnya untuk diajak makan juga. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat, beliau pun rela jalan bermil-mil yang begitu cukup jauh untuk mencari orang-orang. Diajak makan sama beliau. Artinya beliau tidak makan sendirian. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أصحاب الفضيلة جميع مشايخ أهل سلسلة طريقة قادرية نقشبندية معهد سوريا لا يسرنا رسالة PPKN، بالخصوص حضرة الشيخنا المكرم سلطان أولياء في هذا الزمان سيدنا شيخ محي الدين محمد عبد الغوث سيف الله مسعود القادري النقشبندي الكامل المكمل قدس الله سره ورضي الله عنه وأصوله وفروعه ولسلسلته والآخرين عنه كل شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, بالخصوص kepada para wakil talqin, Syekh Mursyid yang dibisahkan hadir pada pertemuan MOI subuh kali ini. Semoga beliau semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkhidmah, menebarkan kasih sayang ke semua umat manusia untuk menyebarkan hak talqin la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan juga beliau semua senantiasa Allah jaga kesehatannya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khusus juga kepada beliau orang tua kami yang sama-sama kita cintai, kita hormati, Bunda Haya serta keluarga besar beliau senantiasa diberikan kesehatan walafiat, diberikan keberkahan zahir batin oleh keberkahannya Guru Agung Pangeran Abah. Begitupun semua para pemangku manaqib, para petugas manaqib dan ikhwan akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, diberkahi oleh Allah dan diistiqomahkan untuk mengamankan, melestarikan amalia pecinta kesucian jiwa ini dengan karomah barokah abad. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah, bahwasanya di dalam Fadhailus Syuhur ini, dalam kitab Fadhailus Syuhur ini, kalau kita meneruskan bab kemarin, bahwasanya di dalam huruf Ra, Guru Agung Pangeran Abah itu memberikan beberapa ciri-ciri tentang penyakit hati. Nah, di sini kami teringat bahwasanya Abah pernah mengatakan juga, oh tidak salah tuh, Abah pernah mengatakan begini, di antara contoh akhlak yang mulia itu adalah dermawan. Nah, kedermawanan ini ada ketika di manakiban. Jadi akhlak tertinggi adalah dermawan, dan dermawan ini adanya di dalam manakiban. Di antara dermawan adanya di dalam manakiban. Kalau kita melihat amalia kita di antaranya, sudah pasti tidak asing. Kian Mahat Surya Layasina Rasa PPKN itu adalah manakiban. Yang mana dalam manakiban tersebut, kita diajari oleh Guru Agung Pangeran Abah untuk dermawan. Kalau kita menjadi pemangku manakib, katakan, maka kita dilatih oleh Guru Agung Pangeran Abah untuk menghilangkan sifat-sifat bakhil. Awan dari kata itu dermawan itu bakhil, pelit dalam diri kita. Yang mana sesungguhnya kalau kita hakikatnya memang segala yang kita miliki bukan punya kita, gitu kan. Semua ini milik Allah Subhanahu wa taala, bahkan diri kita, nyawa kita pun bukan milik kita. Hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi
hanya harta yang berupa dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menjadi pemangku manakib, katakan di tempat kita masing-masing, maka di antaranya kita diajarkan oleh guru agung tadi untuk mempunyai sifat sakhi, yaitu dermawan. Bagaimana kalau kita ketahui tadi disebutkan dalam manqobah tasawuf dibangun 8 hal, di antaranya yang pertama adalah dermawan, yakni seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim disebut orang yang dermawan, dicontohkan dalam manqobah tersebut? Sebagaimana kita ketahui kalau dibaca riwayat tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau ini orang yang dermawan, diantaranya kalau tidak salah itu dalam riwayat, beliau ini tidak makan, ya ikhwan wal akhwat, tidaklah beliau makan itu sendirian. Tetapi beliau ini kalau mau makan itu mencari orang di sekitarnya untuk diajak makan juga, masya Allah. Bahkan dalam riwayat beliau pun rela jalan bermil-mil yang begitu cukup jauh untuk mencari orang-orang diajak makan sama beliau. Artinya beliau tidak makan sendirian. Nah, ini diantaranya mencontohkan sifat dermawan yang ada dalam diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pun kalau zaman sekarang, begitupun penerus para nabi, para anbiya wal mursalin, para walinya Allah, kekasih Allah, kalau zaman ini kita siapa? Guru kita, bangsa. Lihat kalau kita kesina rasa. Dari segi tadi, kalau kita melihat makanan dohiriyahnya beliau, selalu ngebul dapur beliau itu. Setiap harinya, masya Allah, dipenuhi dengan tamu-tamu, ikhwan wal akhwat, bahkan santri atau tamu tadi dari luar kota, atau dari dalam kota, bahkan dari luar negeri, loh, menyediakan setiap hari makanan. Jadi kalau kita sohbah, selain manakib tentunya, itu bukan hanya manakiban kita makan, sohbah saja kalau kita di abad itu minimal, kalau kita sohbah ke sana di hari selain manakib, insya Allah kalau kita di sana beberapa hari, makan minimal 2 kali di abad itu. Nah, itu beliau menunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, akhlaknya para nabi, yaitu sifat dermawan sebagaimana tadi Nabi Allah Ibrahim. Nah, kita dalam manakiban itu diajari sama abad seperti itu. Pelan-pelan, kita dilatih sifat sakhi kita. Mengapa? Karena kalau kita tidak dilatih sifat sakhi atau dermawan kita, maka sifat bakhil ini salah satu ar-rain, yaitu kotoran hati. Atau disatakan penyakit hati yang melekat dalam diri manusia. Kalau tidak cepat-cepat dilatih untuk bisa dermawan, sifat bakhil ini bahaya, ikhwan Allah. Karena kalau dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang mana para sahabat menulis dalam kitab Fadhil Syurbi, wa qala Rasulullah SAW, al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minal jannah. Wal jahilun sakhiyun ahabbu ilallah azza wa jalla min abidin bakhil. Riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tadi, orang bakhil itu ba'idun minallah, jauh dari Allah, ya. Ba'idun minal jannah, jauh daripada surga. Ba'idun minan nas, jauh daripada manusia, dan qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Dan orang bodoh, dituliskan oleh sabda Nabi SAW, orang bodoh yang dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah yang kikir, yang pelit, yang bakhil. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini sangat penting, sifat ini kita obati, bahkan dihilangkan. Sifat-sifat penyakit ini harus kita obati agar menghilang sifat bakhil ini dalam diri manusia. Karena yang tidak yang terbebas dari penyakit hati, jelas juga disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, hanya para anbiya, hanya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Selain para nabi berarti ada dedikasi, dia mempunyai sifat penyakit atau kotoran hati al-bakhil ini, masya Allah. Dan tidak ada cara untuk menyembuhkannya kecuali dawam zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalam thariqah kita ini cara yang terbaik untuk menghilangkan penyakit ini, mengobati penyakit bakhil tersebut adalah dengan mendawamkan zikir la ilaha illallah lima setiap habis sholat, dan khususnya yang istiqomahkan zikir khafi. Maka tadi dilatih dalam kita, minimal kita ikhwan akhwat ini, kata Abah, harus buka manakib di rumahnya. Kalau tidak dibuka di rumahnya, dia rajin datang, atau minimal lah insya Allah. Kalau tidak bisa sebulan sekali,
atau tidak bisa, ya minimal beberapa minggu sekali atau sebulan sekali lah, atau beberapa bulan sekali dia membuka manakiban tadi agar meratih diri dia atau timbulnya sifat safi tersebut, dermawan tersebut dalam dirinya, dan mengikis sifat bakhil dalam dirinya pelan-pelan, insya Allah. Karena tadi pelan-pelan diajarkan mengeluarkan makanan, mengeluarkan hartanya yang dititipkan oleh Allah untuk dimakan orang-orang soleh, masya Allah. Yang manakib itu bahkan tidak kita yakin ikhwan wal akhwat itu para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala dengan talqin dzikir ini daftar menjadi wali, kata Abah. Sudah daftar menjadi wali, tapi tidak boleh apa namanya ngaku kalau jadi wali. Wali apa? Wali murid, wali band itu nggak apa-apa. Atau Pak Wali, Bu Wali, namanya misal seperti itu. Tapi bukan hanya seperti itu aja, harus diamalkan agar bisa menjadi wali jadi kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi orang bakhil itu kata Nabi Muhammad SAW, dia jauh dari Allah. Mengapa dia jauh dari Allah? Karena tadi pelitnya itu yang menyarang dalam dirinya membuat dia ada hijab. Hubungan dia dengan Allah seperti dihijab. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, orang Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha penyayang, Maha pengasih, Maha penyayang. Nah, di antara sifat bakhil ini kalau melekat dalam diri manusia tersebut, dia akan sulit berbuat kebaikan, khususnya dari harta yang Allah titipkan dalam dirinya. Seperti dia sulit bersedekah atau berinfak, atau bahkan diwajibkan dalam zakat mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sifat bakhil ini mendominasi dalam diri, dia sulit sekali mengeluarkan hak orang lain yang ada dalam dirinya. Tadi seperti hartanya dan sebagainya. Maka dilawan sifat tersebut. Kalau dalam tarekat kita dilatih dalam manakiban. Kalau dalam manakiban semua sudah ada. Walaupun kata Abah manakiban bukan prasmanan kan seperti itu, tapi itu peribahasa. Setidaknya kita manakib minimal banget ada air yang dikeluarkan, atau ada tempat yang disediakan oleh tuan rumah, bahkan nanti insya Allah ada makanan dan selebihnya dan seterusnya. Itu semua tadi melatih dengan zikir yang kita laksanakan setiap habis sholat. Maka untuk bukti zikir itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, kita tidak pelit dalam beramal kepada orang lain tadi dalam sifat sakhi tersebut. Karena sebaliknya kalau kita lihat hadis Nabi SAW, sebaliknya sifat sakhi itu, sifat dermawan itu qaribun minallah, dekat dengan Allah. Dan qaribun minan qaribun minal jannah, dekat kepada surganya Allah. Orang yang dermawan seperti itu. Dan qaribun minan nas, dia juga dicintai sama manusia, dekat dengan manusia. Coba kita lihat tadi guru agung para sahabat, masya Allah. Kita harusnya malu, terpukul kalau sering sowan Ka'bah itu. Ya Allah, luar biasa. Tadi dari kita yang jauh, yang dekat, yang sudah kenal lama, bahkan baru kenal teman kita, atau kita sendiri datang baru ditalkin, Abah memperlakukan ikhwan akhwat kita semua sama. Tak ada dibedakan. Tadi kayak makan aja semua disuruh makan pasti. Ayo makan gitu kan. Sama misalkan sama uslub atau mengahek di situ, atau sama orang yang khidmat sama Abah, yang seperti makan di belakang segala macam. Dan itu pun kadang kalau lagi sowan sama Abah itu, selain manakib sohbah, pasti itu nyendoknya sendiri. Seterserah kita itu, luar biasa itu. Ini Abah menunjukkan sifat seperti ini Nabi Allah Ibrahim tadi, dermawan. Dan belum mencontohkan sudah pasti sifat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena wali mursyid ini, guru agung pangan sahabat, diliputi sifat-sifat para anbiya wal mursalin, para orang-orang saleh melekat dalam diri beliau. Sudah pasti tadi sifat dermawan ini. Dan beliau adalah orang yang paling dermawan di muka bumi ini, kita yakin. Nah, beliau adalah wali yang mursyid. Wali mursyid utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penerus perjuangan Nabi Muhammad, penerus akhlak Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita melihat diri beliau selalu diliputi dengan kebaikan, ikhwan akhwat rahimakumullah. Karena zikir jahar atau zikir khafi, zikir ini juga adalah mengeluarkan tadi sifat-sifat buruk yang ada dalam melekat dalam sanubari kita. Di antaranya sifat al-bakhil ini tersebut. Maka ikhwan akhwat rahimakumullah, mari kita introspeksi diri kita. Sejauh mana apakah masih banyak atau masih ada sifat buruk ini, al-bakhil ini dalam diri kita? Atau pelan-pelan dengan zikir ini, pelan-pelan sudah menghilang dalam diri kita. Mudah-mudahan insya Allah kotoran-kotoran hati dengan zikir la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kulli syai'in siqalatun siqalatul qulub dzikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah dzikrullah, zikir kepada Allah.
Nah, dua zikir ini, maka insya Allah kita yakini kalau kita istiqomah, sifat bakhil akan menjauh dari kita, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karamah dan timbullah sifat sakti dermawan dalam diri kita sehingga kita dimampukan dengan karamah guru kita untuk bisa berbagi dalam harta yang Allah titipkan dalam diri kita, harta kita, diri kita, jiwa raga kita digunakan untuk di jalan Allah, bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk tetangga, bahkan bermanfaat untuk umat manusia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semakin istiqomah zikirnya, maka sifat sakti, sifat dermawan akan semakin menonjol dalam diri. Tadi pelan-pelan saja dilatih dalam diri. Yang tadinya mungkin kita suka di luar sana atau kita bekerja makan kadang sendirian, pelan-pelan kita ajak teman satu dua deh untuk makan bersama, atau nanti kita bungkus makanan, kita makannya di rumah sama keluarga dan sebagainya. Itu untuk melatih pelan-pelan. Dan selanjutnya tadi kalau sudah pelan-pelan dilatih, sering manakiban, membuka manakiban di rumah dengan rezeki yang Allah berikan di kita, mengundang ikhwan akhwat tetangga kita untuk melatih sifat tadi dermawan dalam kita, sehingga kemuliaan hidup yang Allah berikan kepada para anbiya wal mursalin, kepada guru agung pangarsaaba pun bisa kita dapati. Selain kita istiqomah dzikir ini, maka kita buktikan dengan sifat dermawan, sifat sakit tersebut. Mudah-mudahan kebaikan selalu meliputi hidup kita dan keburukan menjauhi dari diri kita dengan karomah barokah guru agung, dengan karomah dzikir la ilaha illallah. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya dengan karomah istiqomahkan untuk mengamalkan, melestarikan amalia cita positif yang jiwa ini, sehingga kita pulang kepada Allah dengan bersih, dengan suci, dan dengan membawa hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Walakum minkum, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk saya dan kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.